Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Cubadak Jotabek panjang, kini nagari lah tabagi duo. Tetaplah kita taat sembayang, boleh nanti masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Itu kita syukuri hari ini kembali. Ibu-ibu pernah tidak menceliak gajah? Amana rancak je ibu. Gajah tu lagi gak sababan embody untuk maluma badan no, anda kamu licin kulit, ya kan? Tapi kita salayang saja karena hembody atau dari jauh orang lebih tua. Kemudian kulit awak raso disiram air mawar nan bak diure pati santan sanang anggota ketujuannya. Ketika kami dengan Pak Ustadz Marwan ini dididik di pesantren, takwim itu kalimatnya namanya masdar. Akar katanya qawwama. Jadi takwim itu namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Dari segi apapun, dari sudut manapun manusia itu, dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan apa saja, manusia ini kejadiannya lahir batin yang paling baik. Allah ingin kita bertahan di posisi takwim itu. Namun kita diberi nafsu, ini yang menggelincirkan kita. Di nafsu itulah iblis bertengger. Fa'alhamaha fujuraha. Itu dia. Sifat fujur itu tempat iblis bertengger. Agar kita jangan jatuh, bagaimana Allah menjaganya? Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Diutusnya makhluk nan samo Jawa namanya Nabi untuk memberikan kita kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bangko Nabi itu ndak malaikat Pak Ustaz? Bangko orang. Kalau Nabi itu malaikat, kita bisa komplain di akhirat. Misalnya ditanya kita oleh Allah, kenapa kamu tidak patuh dengan ajaran Islam? Ya, malaikat nabimu ini patuh. Kita bisa komplain, ya Allah, malaikat kau wajar, saya patuh, dia tidak punya naf. Aduh, malaikat satu membuat baliho untuk jadi caleg. Tidak ada apa, Ustaz Marwan. Iya kan? Abang kau tidak satu malaikat mencaleg, dia tidak punya tidak punya keinginan dan tidak ingin jadi anggota DPR, tidak ingin jadi gubernur, tidak ingin jadi wali kota, tidak ingin jadi wali nagari, tidak ingin jadi presiden. Ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan?
Jadi Allah sudah mengantisipasi itu supaya kita jangan komplain. Nah jadi Nabi itu orang manusia. Punya nafsu enggak Nabi? Punya bini enggak? Nabi Muhammad SAW bini. Jadi apa nanti bini baru tambah lah. Iya. Tapi terkendali nafsunya itu terkendali. Bu, Nabi Muhammad babini sawale itu nan gadih barah. Cie. Siap? Ibu Aisyah. Beliau babini cie lai pabilo setelah bini itu meninggal. Kalau Muhammad nang gini ada je bini cie lai. Ndak nyontim meninggal. Nah, itu bedanya. Iya kan? Jadi Nabi itu butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan, butuh minum, butuh rekreasi. Iya kan? Tetapi beliau terkendali. Atung kau tidak bisa awak komplain di akhirat nanti. Nabi itu punya nafsu, tapi bisa mengendalikan. Nah, untuk Nabi itu mempunyai alasan yang tepat, bahasa awaknya di Minang, memanjek basinggari, mencancang balandasan, kaji badalie kato bamisa. Untuk referensi beliau, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkanlah bersama Nabi itu kitab yang benar. Di mana tak benarnya kitab go? Tahu itu? Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 2 sudah alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah tahu lah? Itu referensinya. Ini kitab kalau engkau iolai manusia beriman, ya kan? Jangan ragu. Engkau jadi guru berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi ustaz berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi petani berpedoman kepada Al-Quran. Engkau jadi pejabat berpedoman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang menjadi rujukan pertama untuk mengatur diri ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebab peraturan Al-Quran itu sama jo kepalo. Nafsu awak sama jo kopiah. Ini yang mau tanya ke ibu. Peraturan Allah kapalo. Ya kan? Nafsu awak kopiah. Kalau kapalo ko tak sesuai, kopiah dipakai kapalo nang keritarah atau kopiah nang keritukar. Orang banyak kini menarah kapalo kok. Nak kopiah itu kano do. Tapi kapalo asiko salah. Nah, jadi diturunkan Al-Quran sebagai referensi. Al-Quran itu isinya liyursyidun nasa ila sabilil huda, agar manusia itu berbuat yang benar dan dia diiringi dengan petunjuk Allah. Apung si Al-Quran tu bekoa wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan awak dari nang kalam ke nanta, dari keputusasaan kepada semangat juang. Tak salah mau bahasa piamannya struggle for life. Tu bahasa piaman. Orang beriman tak ada putus jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putus, kini gagal lisua ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Ya kan? Nah, inilah kedatangan Nabi itu memberikan semangat kepada kita. Nah, itu pembukaannya tuh, ya kan? Supaya kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ndak punya alasan nanti. Bang kau ndak semayang, bang kau ndak puasa, bang kau ndak berzakat. Ndak ada alasannya, karena sudah lengkap diberikan oleh Allah sebagai pedoman. Dan itu ndak perlu direvisi, ndak perlu diamandemen. Alkitab adalah telah sempurna turun untuk jadi pedoman. Lai sehat Bapak Ibu. Tapi nanti mati je. Calilah. Mungkin ada sebelum pensiun mati.
Yakin nembok tu. Di mana Ustaz tahu? Di Semen Padang tu gaji gadang bu kerja. 22 kali gajian setahun. Banyak pada ibu dapat tunjang sertifikasi lah. Tapi ada karyawan tu mati umur 30, umur 35. Jadi ndak pitih nama manjangan no. Dan kita hormati ibu-ibu majelis guru gugus 2 dari Sungai Cibadak je Sungai Ange. Ambo doakan Sungai Cibadak je Simaraso. Ya kan? Mudah-mudahan sampai pensiun hendaknya. Sesudah tu anak-anak ibu doakan jadi presiden, jadi anggota DPR, ya kan? Jadi ulama, ya kan? Ulama kau bu entah nama-nama tingginya. Yuk, kalau Nabi ngecen tinggi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Tapi kita doakanlah, ibu adalah yang sangat berjasa kepada bangsa. Kenapa? Mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi patut lo ibu dapat tunjangan sertifikasi. Patut mana? Ya kan? Emo tak bingi gitu dah. Ya kan? Tapi rajin-rajin selama jam pukul 8:30, pukul 8 masuk 8:30 lain tak izin lah. Ya kan? Itu namanya korupsi waktu. Tak boleh. Celiaklah dia ibu, kan banyak orang wak siko berkunci kepada anak ni pakai no kepai. Pertama sifatu tabuang. Apu cek kaki no pulang kerajo tu no karet. Indak bersifatu tumi rata-rata. Tulang kari yang bersisi barana kain body ndak bisa. Ikan muko jokan yang dijile makan nari namanya orang wak. Bau kambing kalau ndak ada ketiak reksona. Aculah guru-guru ko kapai barasi. Kapulang barasi dan diajaran ilmu yang bermanfaat. Iya kan? Jadi banggalah ibu dapat jadi guru dibandingkan saudara-saudara kita nan berkongsi pai kapara. Tapi kasadonyo tu orang penting. Kalau ndak ada lado, ndak ada bawang, ndak ada kunyit, ndak ada sepatih, ndak ada asam ruku-ruku segala macam, lai lama gulai. Asian mengerejoan. Petani malah guru ko sebanyak ndak sempat memasak. Muju lai lakinya elok. Dah, beli sambal ko yo dah. Den ko aden dapat bini nyuruh beli sambal tu den tinggal sen. Padusi ko bara anak kasibuk no anak kelama di suami harus dibuat. Kita dengar di kalian dah. Iku anak dia enggak ada rumah mudo-mudo. Ibu Aisyah itu istri Fir'aun. Kapi laki no ndak ustad dia. Tapi kama masak pagi tu dafir. Nang kelama samba dafir. Nak Firdaus do Firaun. Orang kapi laki na. Ibu-ibu tiru itu lah. Kalau masak pagi itu jadi masak-masakan. Tanyuang ke suami luar nang kelama. Nang kelama tu kan tak mahal. Biaya kutiko hidui. Pulang den tu. Samba biaya. Onde lah den nasiang nang kelama diang na. Tulang bapanggang barawi nan Bali di pasar dari orang Kota Tinggi membuat tu den nuuan jo ayo nasi. Ya kan? Aba campur jo maco kacik di dalam. Dan sayian bawang kemudian ada tomat. Atu ada goreng jari yang jo balui. Ya kan? Itu kan tak mahal tu no. Barana cangkuk tulang tu secupak ketek tu nah. Habisnya 3 kali wok. Indak lo pakai santan lo ayo nasi je. Tu digiliang lado no yo lado lan panjang nak no. Kalau lado Jawa kan tak pandai. Iya kan? Tak tangguh makan. Sudah tu ko kemakan talui tiang. Yo biaya ai tangguh no sedi biaya dari kandang. Rumah kadang tu kan pakai kandang ni Pak. Ai tangguh na biaya. Duit talui berendo. Banyak orang meniru itu rumah makan ini. Iya kan? Tu biaya. Tapi sajak biaya ndak ada. Rumah bagonjong lah balik sunyi. Pakuran sam tumbuh di ato. Aye kolam mijo balumui. Murai nanindak bakicau lai.
janjang rabah pintu basau. Kalau ndak ada etik dan di rumah dan pulang ke rumah kadang usang tu, ameli saya betul. Jadi kalian mempunyai orang gaib supaya diberkahi pencarian, supaya berkah rumah tangga. Walaupun kalian guru, jangan durhaka kepada ibu dan ayah kita. Ya kan? Karena beliaulah kita seperti sekarang ini. Ya kan? Ambo mendoa taruh ikut dia lagi, ambo palo menyampaikan kaji ko ya Allah, sampaian kabiye jo apa ya Allah. Sebab nak menyarah ambo sekolah dulu jawaban sek beliau ke Sungai Beringin, ayah jindu ambo. Nak jituak sadona. Di maka kuliah pi ambo di PGSD lah di Padang. Ambo ingin jadi guru. Di maka kuliah pi di IKIP, di UNP. Kalaulah orang gaib, ya kan, nyungguan pitih untuk ibu-ibu kuliah menjadi guru dulu gua, menjadi guru kini gua. Bisa tawalio to baru dua dia. Ada nama ambil semester pendek kan? Apa tambah pitih? Bang ku tahu lu ustaz semester pendek, anak mau kuliah. Ya kan? Apa tambah tu biaya. Berapa banyak uang orang gaib awak habis? Ndak kayu atah, ndak kayu janjang di kapiang, ndak ameh bongka di asah, ndak air talang dipancuang. Tapi ketika orang tua mulai pikun, dia seperti anak-anak, kita bosan memeliharanya. Kalau inyo bosan dulu merawat awak masuk ketek sampai awak ke SD, lagi jadi guru. Enggak. Dia campak je kau tanggap dah. Masuk ke dalam karungan campak kau tanggap. Tak kau jadi guru awak. Tak kau jadi ustaz Ristawardi kau. Ya kan? Bagaimanapun tinggi ilmu ananda guru-guru muda ini, kalau durhaka kepada orang tua, kita akan dikutuk oleh Allah. Apa alasannya? Ridha Allah fi ridal walidin. Ridha Allah itu didapatkan dengan ridhanya orang tua. Sukhtullah fi sukhtil walidin. Ya kan? Kita kadikutuk di Allah kalau orang gaib mengutuk Allah. Itu je anak-anak mbak guru na laki-laki kok. Calik-calik je sekali sejumaat orang gaib. Memang nak hidup ya. Jangan takut di bini kalian. Ya kan? Tapi bini rancak pisinan je. Tak ada mencalik orang gaib. Ya kan? Kepala rumah tangga tu awak sagan manyagan ni disuruh awak laki bini kok. Si muncak mati tarambau kaladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpama awojo tabiang sandah menyanda kedua. Tapi takut nak uliah. Ya kan? Kalau sabar perlu. Tak takut terus sabar tu. Misalnya ada orang rumah ko bangi kau awak idin-din no ajo tinju no. Ya kebarana lah tinju orang perusi ko mantun no. Sabar sahabat. Bikola surui darah no tu sore-sore bikon no babalik. Sebab ada nak mencuba itu. Ya kan? Ya alam cuba. Babalik dah mawan saya dia dah. Ya telonsong saya dia kau dah kau sakit badan udah. Yurui no je minyak KPU. Amo dah ada menandam le terus babalik saya mau cium kan yang sampai anak lima. Sampai anak lima. Kalau pembangi lo, tu tak jadi anak lima. Tu ambo lari je. Ibu lagi tahu bini ambo nalam meninggal tu. Orang Sungai Cuadak ko. Suku no Melayu kemenakan Datuk Indo. Cuma orang ko marantau inyek no kaba. Kabaso Melayu ndak ada di jorong baso. Jadi orang Melayu Sungai Cubadak nam pindah ke Baso tun itu kalau no kabalik nenek mama no nenek mama orang guci. Tapi ya kelebihan orang Melayu nam pindah ke Baso tu memasak santiang. Iya kan? Pasti banyak diundang orang-orang kabalik leo ke memasak santiang. Apa itu je orang rumah ambo tu santiang memasak rancak lah tu kau nak mau ganti dah tawayang dah ambo rancak. Rancak tu menurut mata ambo nak minta pendapat kalian nak. Ya kan?
Nalurui mato ambo. Ciri-cirinya nan tak tahu je beliau. Ciri-ciri no iduang no coda suntungga. Antara pesek jo mancuang. Nah, bayang salah ada suntungga, amode itu iduang. Pi kan bibi ko tipis. Pakaian no segala bantu asam saune. Bulu mato tawa gigi no putih halui-halui, rambut keritiang galak berpicang. Kalau ndak diundang-undang lah mengaji ko lah bodoh orang lagi lo menangis sem. Ikan pi bakau ko menangis tiba telefon mundang mengaji. Atai burjo ati ambo balik. Satio ambo mengaji jamaah ko tarui rami mode ko. Sebab kita tontonnya lah ustaz di YouTube tu sekurang-kurangnya menjeliak bantuan saya ko ndak kedangan nak kaji no. Patang ngaji di Tempunia tu so pacar lama dah. Ini. Tapi mukona lah untuk taruh bawa dia lah gaya lama tu lah lama. Ini budak apa-apa. Gaya. Dahulu kan lah tu lah 51 lah 53 tahun. Kan gaya nak le dah. Itu ibu-ibu bapak-bapak. Jadi awak ko kabarubah tarui PC awak nang karajo ko kapansiun nan siye kasakit-sakit nan sakit tu kamati. Maka jadikanlah hari ibu-ibu guru ini setiap saat menjadi ibadah. Bagaimana? Barangkit dari rumah, melangkah ke kisuo, melenggang tangan nang kita. Ya Allah, aku pergi ke sekolah untuk mengajar anak-anakku, ya Allah. Jadikanlah ini amal saleh untukku. Maka setiap hirupan napas, setiap kaki dilangkahkan, bernilai ibadah. Jangan lupa itu setiap hari. Saya alhamdulillah tak lupa. Kama pai mengaji, ya Allah selamatkan ambo di jalan. Jadikanlah kaji ku amal saleh. Bagi orang yang mendengar, ya Allah dapat hidayah hendaknya. Dan sampean palonya untuk biaya. Ya kan? Jangan lupa biaya awak tu. Bara awak lalu di parui liau 9 bulan 10 hari. Kalau lah kandungan 8 bulan tu ambo calik ibu-ibu gua. Indak pandai berjalan lurus lah. Pakai baju lapang, ya kan? Atau kaki dari mata kaki ke bawah sambok, ya kan? Jadi cuitu bini pak mengandung. Tu jangan di hari-hari aja nanda. Iko lama semari bini sedang mengandung. Ya kan? Bini ko banyak jasono kawak pak. Pertama no pelupo. Jadi kalau ada bini pak pai kawaso, pak sawali, pak kirin kena kan? Kirin udah cek balian itu yo. Lupo no. Jemangi kena, abilah udah sepai lah. Dah ada. Karena ibu-ibu pelupo ko awak beruntung pak. Ba mangko itu Ustaz. Ambo anak ambo na nomor 2 lah ye to 80 sonsang. Payah beranak sonsang tu. Ambulan di telepon rusak. Orang sakit telepon tu. Ustaz, orang rumah ambo lun Ustaz le adi. Masuk ke dalam orang rumah kesakitan anak no sonsang. Aba pacik nyo ka bau ambo. Sakit dah. Tasangkui liye gua. Ya kan? Tiba di luar hendak menangis anak kan. Mungkono pencong. Tasapi. Tapi le duit je. Kini kadang wadan, dago. Kan? Pandai morui. Ia sakit mana beranak tu. Ia 2 tahun sudah tu lah lupa sana lah ia anak je lah. Ini ibu dan bapa. Ya kan? Jadi kita para suami baru tuang jo bini palu. Kalau ndak pelupo lah no, sekali saya boleh mendekik kena. Jangan nak kek dah lah sakit beranak kau macam. Pilih no lupa. Kita dah ngah dapat kecil tu. Kau murah cuma hari-hari bini.
Ya kan? Katakanlah ya Muhammad, yang dari Allah itu benar, engkau ikutilah cara Ibrahim beragama. Cara Ibrahim beragama itu yang paling nomor satu itu apa? Wa ma kana minal musyrikin. Ya kan? Dia tidak mempersekutukan Allah. Kadang-kadang awak baklah tinggi na sekolah ilmu, tapi kadang-kadang lupa, babalik pandai balik. Dulu terangah di dan ada orang dia teh batuang di ketua lintang kau. Boh loh. Itu ndak ada cie itu. Itu mempersekutukan Allah. Kalau orang menabang batuang mungkin yo. Sampai lo ke Padang cerita. Iya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, ada juga awak berpendapat orang mati jadi penjadian. Itu gunanya kita matang membaca Al-Quran. Carilah Al-Quran. Barangkali awak mati, barangkali awak hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama, alun adoa. Itu mati namanya. Di hidup anda Allah adoa. Ya kan? Sudah tu sampai ajal mati. Hidup jalan nanti. Itu sesudah berbunyi trompet yang kedua, bumi yang hancur kiamat ini direhab oleh Allah, entah berapa lamanya kita enggak tahu, wallahu a'lam. Sesudah itu dikeluarkan kita dari kubur. Atau hidup yang kedua. Mati nan pertama awak alunado, mati nan kedua aja sampai hidup nan kedua keluar dari kubur. Kalau ada orang jadi penjadian, keluarnya dari kubur, atau 3 kali hidup. Salah Al-Quran. Berani nak ibu menyalahkan Al-Quran? Jadi nang katibu jangan picayo je le orang jadi penjadian tu. Cuma dek manusia nan hidup ko kurang iman, iblis bisa berubah memperupa bantu. Non sama orang mati tu. Awak dek takui keluar wilih sama no bantu no orang mati tu. Kecem penjadian. Boleh taruh kali kubur tu. Kalau ada di isu-isuan orang penjadian, kali kubur tu. Pasti bersuah mai. Ya kan? Ini cara beragama yang salah. Ikut yang kita ubah. Percaya dengan tahayul dan kurafat. Bu, di kampung awakku dulu kini koklah kurang tak tahu mo. Orang percaya na jo palasi menjilai anak. Sehingga popok no garito kalau bajamu agak bajauhan ke dalam. Bekoi capak no di palasi. Nanaden sesudah nikah, dek bini ko awak kerajo di Padang tu dibawa di Padang. Awak namo no jolong karajo, tu gaji kecil bro. Tu rumah biasa-biasa saya dikontrak, no rumah petak. Malah pai orang kesinan bentuk kandang kabau serumah hiro tu nya. Itu cimeh orang. Memang iyo, tampak banyamuan kain tak ada. Jalan kereta api kan ada batu bersih-bersih diletakkan di salo-salo nonton. Asianan tak lalu tur jalan umum. Asinin saya banyak mua garito tu. Rumah kami itu di samping jalan kereta api. Garito, popo anak, celana-celana keteknya. Kalau hari hujan, ambo masukkan ke dalam tas, ambo bawa ke pabrik. Ada fan nange, nama mambi ange tu, ambo buat kawe sana, ambo jamu sana. Dah dua anak ambo di pelasi. Iya kan? Kepercayaan. Ada je kini itu lah. Kalau ada guru ko percaya je tu berhenti salah kalian jadi guru lah, mati salah. Itu mempersekutukan Allah. Mau bahayat Allah je pendapat awak. Ayat Allah tu lah diterangkan tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibu-ibu yang terhormat, jadi intinya Islam ini memperbaiki akidah, tauhid dan keyakinan yang sebenarnya. Nah, kalau ibu menggalih nasi,
supaya rami orang kasinan bareh ranca sambajan diubah-ubah arasono kemudian aragojan mamaku rami aduh lu orang kini basangkuyan foto angku salih ke orang kiramat abasangkuyan fotonya di kadang ngalih nasi itu dekat kotak putih sadang itu angku salih itu tidak bisa orang dibantu sono kono ko foto no. Memang ya ulama beliau, kapan beliau bisa menolong orang ketika hidup? Serupa ambo kini gua, Ustaz, ya kan? Tunjukan ambo doa baati ko sanang. Tolong ambo Ustaz. Dan Ustaz doa ambo. Ya kan? Itu boleh ketika hidup batawasul ke orang kau orang mati tak boleh batawasul lah. Tu sakit-sakit ibu pergi ke taram. Apa ibu ke kuburan nama kulambu tu? Dek kiramai orang taram gua, ya Allah sehatkanlah penyakit ambo. Itu mempersekutukan Malu tu batawasul ke orang mati. Batawasul tu ke orang kambo kini gua, ya kan? Misalnya ada ibu pecakak saja suami, anak resepnya supaya kami aman. Indakna cara pengajian, caronan biasa-biasa sajalah. Bisa kalau awak amuh menahan sabar. Misalnya laki awak emosi, apa kau? Kan kasar. Apa lah mati dah jangan udah sabut ya berdosa. Itu saja no. Jangan apa ang lagi no. Ya kan? Amak kau, amak pergi balik baru dah. Kau ada pasal udah awak sampai mikro. Ya kan? Pandi kau, ada yang nyola PSD, no dali kuliah aja lah den. Ya kan? Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu. Itu saja kaum muslimin asal tak dipertemukanlah dua emosi kita akan aman. Itulah ajaran Rasulullah. Nah. Tapi nampak yang pokok Nabi Isra Mi'raj itu beliau menerima kesempurnaan salat. Maka salat itu sampai sekarang bagi kita adalah dialog kita dengan Allah. Sampai ke mana Nabi Mi'raj itu? Sidratul Muntaha. Ya kan? Tapi adonan tinggi dari itu lah. Kama? Mustawa. Adonan tinggi dari itu lah. Raf. Ketika Nabi ditemani Jibril sampai di mana? Sampai di Sidratil Muntaha. Itu tandanya manusia yang lebih baik, tinggi imannya, lebih tinggi nilainya dari malaikat. Manusia yang lebih buruk akhlaknya, lebih rendah dari binatang. Kata Jibril, ya Rasulullah, ambo sampai siko diizinkan Allah. Tak bisa ambo kateh tu lai. Jo keimanan ambo tak bisa. Hanya engkau yang bisa sampai ke raf dan mustawa itu. Ya kan? Nah, ibu-ibu langkok pelajaran dari ambo. Cuma ambo membaca buku saja. Menurut ibu-ibu dan ibu ko ado ibu membaca buku, langit balenggek-lenggek ko mode ko lenggek no tawa. Langit kan 7. Sab'an shidada. 7 lapis. Kira-kira kalau ada ibu pernah membaca, mempelajari, ya kan? Nah, misalnya tangan ambo dek 2 konya. Nah, kalau ada tangan ambo 3 kan misalnya dia ambil apa itu je lah. Ada letak lo dia teh ko. Ambo na dulu sebelum membaca, kecil ambo langit ko serupa balok tu bonggok-bonggok kata. Ya kan? Ternyata langit itu melengkung. Dunia yang sangat luas ini itu dilingkup oleh langit yang pertama. Langit yang pertama dan bumi kita ini dilingkup oleh langit yang kedua. Langit yang kedua itu dan segala isinya dilingkup oleh langit yang ketiga. Jadi semakin ke atas semakin besar.
Ya kan? Langit yang ketiga dilingkup isi-isinya sampai ke bawah dengan dunia kita ini oleh langit yang keempat. Kita tibuan sedinang ketujuh lah. Langit yang ketujuh membungkus langit yang keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, kesatu, bumi ini dan segala isinya. Makanya ketika Nabi tiba di langit yang ketujuh, beliau terpesona melihat kebesaran yang sebahagian baru diperlihatkan oleh Allah. Dari langit yang ketujuh itu, beliau bisa memantau dengan mata beliau ke Sungai Cuada. Abang memahami itu Pak Ustaz. Ibu kan lagi naik pesawat. Naik lapang terbang kini itu di Piaman mah. Kalau kita di bawah baru alun naik lah. Lain nampak pantai Pariaman ada tambak-tambak udang. Rumah-rumah komplek. Acapilah mulai si pesawat tu take off. Awak kebetulan di tepi jendela duduk. Nampak tak di bawah satu? Jadi semakin naik kita ke atas, semakin terbuka nuansa pandangan mata kita yang gaib selama ini jadi nyata. Makanya kalau ibu masuk surga nanti akan diberi kesempatan oleh Allah melihat wajahnya. Mengko carilah tiket ke surga, ikhlas-ikhlas remaja kau ya nak. Yang kalian bagi cuah di sekolah nak. Pemerintah lah banyak jo rakyat menggaji dapat lo tunjangan sertifikasi tu mengko banyak laki-laki mencari bini guru ko iyo ambo tanyo kayaknya ada pantunnya denyo Kalumbuk je balai baru sesimpang jalan ke Steba Baputa jalan ke Kuranji biarlah gak gapu asal guru tu ada anak mau nanggapu ya kan biarlah gapu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengeredit atau inopaj jangan berkicu-kicu sama aja anak-anak ya kan capek tibo ya kan pulang di jampu kalau ada rapik kecil kepala sekolah jam pulang rapik dulu karena apa di tangan ibu-ibu anak bangsa ini cerdas. Kalau kita memang komunikasi kita beres dengan Allah, maka tempat takut kita apa saja yang diamanahkan kepada kita, kita tidak akan mau mengkhianati. Karena apa? Tempat rujukan kita peraturan Allah. Kecik Nabi ketika terpesona tu bu, at-tahiyatul badare matul wal mubarakatus. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Dengan hati yang ikhlas beliau memuji Allah Tuhannya. At-tahiyatul segala penghormatan, wal mubarakah segala berkah, wat tayyibat segala kebaikan milik engkau ya Allah. Saya rasakan sekarang hati saya tenteram walaupun musibah banyak. Kenapa? Saya telah melihat alam yang belum pernah diperlihatkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini istilah ibu di kampus dulu adalah peristiwa yang fenomenal. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi lagi sesudah. Ya kan? Akarana itu kecik Nabi ke Allah dijawab di Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, bang kau ndak assalamualaikum dibaca Allah bu? Bang kau assalamualaikum? Yang dituju Allah hanya nabinya, ndak ikut kita bu, ndak ikut awak do. Nabinya senanya doa dan dipanggil nama kebesarannya sinan. Ya ayuhan nabi, ayuhan nabi. Kutiko Isra, Nabi itu dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya, budaknya. Tapi ketika Nabi sudah duduk di Sidratil Muntaha bersimpuh, gelar kebesarannya yang disebut oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tidak bi'abdihi.
Jadi semakin tinggi amalan kita, semakin berkualitas, semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah akan memanggil nama kebesaran kita. Wahai yang aku cintai, wahai yang aku sayang. Ketika Nabi lah selesai mendanga assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan untuk no surang senudu. Ya kan? Tapi fikirnya jamaah Musala Al-Ihsan. Jamaah Masjid Makmur. Jamaah Masjid Darul Ihsan Baso. Seluruh jamaah umat Islam di dunia tawayang dek Nabi, kalau ambo seorang selamat, umat ambo ya Allah. Maka beliau menjawab, assalamu alaina. Lai terfikir ya Pak, selama itu sayangnya Nabi kawan. Namunnya menjawab salami ambo ya Allah ndak. Assalamu alaina. Tahu ndak guru-guru muda kok. Tapi syaratnya satu nak wa ala ibadillahis salihin. Tetaplah kalian istiqamah menjadi hamba yang saleh. Patuh jo kepala sekolah, patuh jo kepala dinas, patuh jo suami kalian kok ke bawah dak. Ya Allah, ambo bawa dak supaya senang hati suami ambo mencari ambo. Jangan tu pelaga orang jantan di luar. Tapi tenang hari kalian tu. Kalau kalian bawa dak untuk menarik hati laki-laki di luar, kalian masuk neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.